tuh? Itulah kalau lu masuk penelusuran dunia gaib, block your mind. Alam bawah sadar lu tuh di blok. Jadi itu yang gue selalu bilang, lu mau belajar masuk alam gaib, sah, nggak ada masalah. Kan menjadi bermasalah kalau dalam hal itu gue ikut bakar dupa, gue ikut makan menyan, Makan itu baru curupai. kan itu baru masalah. Kalau cuma jadi host, ikut penelusuran about the deep, why not? Ada yang pernah bilang begitu juga? Ya gue sih pernah syuting satu acara di Bogor. Gue ajak orang ngeliatin kuntilanak merah di atas mall itu. Gue ditinggal sendiri, kabur semua. Bahkan sampai mic-nya ditinggal, gak ada yang berani ngambil kecuali gue naik ke atas. Bayangkan artis naik ngambil stand mic lo di atas. Right guys, back again to Jurnal Tanara. Nah, di video kali ini ada yang spesial banget men. Kenapa gue bilang spesial men? Karena men, tim Jurnal Tanara ini berhasil untuk mendatangi salah satu artis stand up kondang di Indonesia men. Gokil gak men? Nah, siapa yang gak tahu beliau? Kayak mau kesurupan. Santai. Itu emang pembawaannya. Ceritanya begitu. Iya. Oh, ciri khas lu begitu. Jadi kudu nafsu. Ya udah enggak usah dikenalin, udah dilihatin kok gue. Jadi guys, kita langsung aja sapa Om Mal ya. Selamat malam Om. Malam Tante. Gitu. Pak saya dipanggil Tante. Ya lu manggil gua Om gimana ya? Gua merasa tante lu nya. Kudunya gimana nih Om? Yang enak-enak bro aja bro. Atau kalau seandainya kayak gue coy. Alright coy, kan gila. Nice to meet you coy. Oke. Nice to meet you coy. Pertanyaan gue cuma satu. Apa tuh? Umur berapa Adam dan Hawa pacaran? Kayaknya sih 18 tahun. Ya biar gue kasih hadiahnya. Ini kayak buah kuldi yo. Ini kayaknya apel yang sama pada saat zaman dulu. Ya cuma lumayan lah kelihatan jadi nice to meet you kan. Jadi estetika sebuah tempat untuk podcast kan jadi kelihatan keren kan, kursi begini. Jadi lebih akrab. Tapi by the way lu datang ke sini mau ngapain? Jadi kita nih mau bertanya-tanya sama kita. Berarti gua lu sama tim, oke. Jadi ini kita bahasa Indonesia yang benar dong. Ini harus KBBI-nya harus dijelaskan dulu ya. Jadi lu datang ke sini mau wawancara gua. Wawancara? Tapi gua nggak ngelamar kerja, jadi nggak perlu wawancara. Nggak ada interview ya? Nggak ada. Gimana kalau kita sharing-sharing? Boleh sharingnya. Kita sharing. Tapi kan harus satu agama. Enggak juga. Oke, satu jenis kelamin boleh. Oke, minimalis juga ternyata. Yang cepet aja. Ya lu mau nanya apa nih kira-kira? Dari pertama kali saya masuk ke ruangannya Om Mongol, ini kan ada pajangan-pajangan. Iya. Ini sebenarnya maksudnya apa nih? Apakah ada feng shui tertentu gitu? Jadi estetika art itu dalam setiap ruangan podcast tuh harus ada. Oh, oke. Jadi biar kelihatan cameraable. Iya, jadi orang bilang sebut Instagramable gitu. Iya, gitu. Jadi biar kelihatan keren aja. Jadi ruangan ini gue jadiin tempat podcast dengan dua angle. Oke. Ini atau angle ini. Oh, yang guci-guci ini. Iya, jadi gue pingin sisi art tuh juga harus dipikirkan dalam setiap ruangan. Jadi kalau seandainya gue mau pingin acara konten yang lebih ghostik gitu, ghost-ghostan. Oke, yang agak bukan misteri-misteri agnostik dikit. tapi yang misteri ya. Jadi gua tinggal arahin ke sini. Jadi duduknya di sini gitu. Iya, jadi ada kursi, ada kursi. Ya, kalau gua pingin nyantai ke hari ini ya di sini. Karena ini lebih maksudnya gini, kalau di podcast itu kan gua pinginnya orang tuh nonton jangan terlalu serius karena hidup ini udah berat. Betul. Covid udah menambah berat. Gitu. Jadi kalau kita terlalu serius juga lama-lama jadi kan penting santai. Jadi lu mau nanyain apa perlu gue yang tanya? Jangan. Lu kenapa nggak bermalam minggu? Saya jomblo, Pak. Iya, sorry. Tapi Om juga nggak boleh bro. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Takut kita disomasi. Oh, gitu. Jadi nggak boleh nyebut jomblo bro. Jadi nyebutnya apa? Tuna asmara. Guys. Tuna asmara. Jadi tanpa cinta. Nah itu. Nah ini karena Om ngomong-ngomong tentang cinta. Tapi sebelum kita masuk ke cinta, ini kayaknya tadi yang menyita perhatianku nih yang guci kuning itu. Ada cerita tertentu nggak Om sama guci yang kuning itu? Nah, itu emang guci antik, ada sertifikatnya. Oke. Dan kebetulan gua sangat mencintai warna merah. Warna kuning.
Gue pakai kuning, all kuning. Sandal gua kuning. Oh, berarti cocok ya lo Citrin bener ya? Membawa keberuntungan ke rezeki ya. Citrin. Lu mainnya Citrin. Kalau kuning. Lu pingin? Iya. Kalau pingin gua ada, gua kasih. Tawarin. Tapi kalau lu pingin, gua ada lagi batu namanya kecubung teh. Jenis ininya apa? Nama ilmiahnya? Bahasa Indonesianya ada ametis, black ametis. Kalau black amethyst berarti ada rambutnya nggak? Kayak black Berarti rutilated. enggak dong. Kalau jangan kemana-mana ya, gua ambil. Guys, ini kita eksklusif nih guys. Ini kita eksklusif diambilin sama yang namanya batu mulia guys. Ternyata Mongol ini hobinya sama kayak gua guys. Gua itu hobi banget yang namanya batu mulia karena dari gua kuliah itu skripsi gua aja tentang batu mulia di Rawabening men. Iya gak? Sampai gua kerjasama sama temen gua membangun sebuah marketing toko sampai sekarang tuh ya alhamdulillah masih berjalan gitu. Nah ini ternyata Om Mongol ini hobinya sama men sama gue men. Cuman bedanya kalau Om Mongol ini kayaknya lebih ke batu yang warna kuning, which is itu kayak yellow citrin, kayak smoky rutilated quartz, kayak yang ada rambut-rambutnya itu. Nah kalau gue hobi banget yang namanya merah men. Batunya red garnet gitu kan, kayak kelas-kelasan chrysoberyl gitu kan. Itu keren. Aduh. Halo. Lu kalau ini Pak. lu kalau ngambil Citrin gua ada. Ini setahu gue ya guys ya, setahu gue ya. Kalau misalkan Citrin kayak gini ini kelasnya udah A3 men. Ya kan kelas. Berarti penjara yang hukuman 10 tahun ke atas ya? Kayaknya sih begitu. Tapi nggak sambil review. Maksudnya lu yang ini Apa tuh? kecubung yang ada goldnya. Itu gold rutilated quartz. Nah, ini gold. Ya, itu jarang gold. di Indonesia. Oh. Nah, ini ruby. Tanzania. Belum di Ini kan masih gosok. Iya. Toh, ini ruby, real ruby. Ini yang gue mau kasih sama lu. Smoky quartz. Nih. Men, ini smoky quartz. Ini kecubung. Toh? Itu amethyst. Ya, metis. Ini blue. Ini Blue topaz. blue topaz Yang chrysoberyl. Ini Diamond. cup Dirjen Pajak dateng. Oke, gue gak nyebut ini diamond, tapi gue nyebutnya ini clear quartz. Ya, bisa jadi. Setuju ya? Oke, yang Setuju, penting oke. kekerasannya 11. Iya. Ya, biasanya 8 kan. Mosnya, skala mos itu skala kekerasan Ya. suatu batu mulia men. Termasuk punya lo. Iya, ini Nah, lu udah dapet belum sama Dirjen Pajak? Ini mah aman. Lu apaan itu blue safir? Aman, ini aman. Ini mantan lu orang Indonesia ya susah lu ngebodohin orang PA lu. Lo semua kalau misalkan masih nyebut ini pajaknya gede, lu mendingan main ke Rawabening men. Nih ini buat lo. Yes, makasih banyak Om. Ya, lu bikin cincin, bacain 15 kali nama Mongol, biasanya besoknya kesurupan. Tiba-tiba gue bangun pagi ya kan. Nah, Emak jadi- gua, lu ngapain nyebut-nyebut Mongol ya kan? Kalau ini, gua ada gelang, ada cincinnya kalau ini. Nah ini satu Iya, yang paling gua suka karena kesempurnaan colornya. No hidit, real. Dia nggak dipanasin kayak Enggak, no hidit. Pokoknya no hidit. Terus baru ini adalah salah satu gelang kesayangan gue. Baru ini. Ini tuh batu naga namanya. jenisnya. Ya. Dia ini kalau bahasa kerennya tuh orang suka bilang damar yang membatu. Ini Damar, guys. baru ini giro Itu giok Birma. asli murni. Birma punya. Ini yang paling malang, paling tuanya. Warna putih. Kalau sampai dia jatuh, yang ngejatuhin gua pecat. Serius Om. Oke. Pernah ada nggak sih Om yang barang kesayangan Om tuh yang jatuh atau gimana gitu? Kan barang kesayangan kan. Om. Oh ini nggak boleh anak kecil yang nonton ya. Tinggal Nggak, ini- di-cut ya, tinggal di-cut ya. It's not made for kids man. Ya, not for kids. Pokoknya yang Dora, Shinchan nggak boleh nonton Nggak ini boleh, ya. Nggak boleh. Jadi kalau kira-kira Om kalau jemputnya Om Mongol jatuh, disemutin nggak Om?
Kebetulan sorry. Kita malu sama warna, jadi kadang salah sunduk pungut daripada antara ada yang curiga. Kayaknya yang punya udah tua. Nah, ini sebenarnya konten lu kan horor. Kenapa kok ke porno-porno sih? Bisa nggak sih jangan yang serius gitu? Tiba-tiba gue ngebayangin tuh semut nyium main anjir gitu Ya kan. lu yang PA lah, dia ngapain dicium, otak lu nggak jalan sih. Nah, jadi sebenarnya lebih ke gue nggak terlalu ribet sama aksesoris, cuman memang gue selalu mix and match sama baju. everything lah. Pokoknya kalau gue pergi mau kemana gitu, gue pasti kalau seandainya itu kan selalu mayoritas ini dikasih sama fans. Oh sama fans Ya, oh. tapi ini adalah ametis yang paling murni. Karena no hidit dia warnanya benar-benar sempurna. Tuh guys. Jadi ibaratnya kalau aku salah mohon koreksi Om ya. Kalau ametis yang kayak gini itu tipe kastanya tuh udah chrysoberyl. Ya, karena kayak ini juga sama. Itu smoky Punya quartznya lu. chrysoberyl. Ya, yang paling gue sayang ini. Karena jarang ketemu yang ada serat emas. Biasanya hitam. Kalau nggak kayak warna rambut teh. Ini gold. Ini namanya gold hair rutilated quartz men, bahasa kerennya. Ya, ngerti kan dia? Dia kayaknya lahir sebelah batu. Enggak, Om. Nama-nama batu. Skripsi saya tuh tentang batu Om dulu. Jadi Emang lu kuliah? kuliah. Ini ngapain kuliah? Orang nabi-nabi aja nggak ada yang kuliah. Lu ketinggian sekolahnya. Sunnah Om, sunnah. Oh, sunnah ya. Sunnah. Kalau ini Ruby Ruby. Tanzania. Oh ya Madagaskar, sorry. Ini belum Madagaskar, di guys. Asa. Ini belum di. Oh iya, yang ini Masih raw. rough ya. Iya. Masih apa? Masih bongkah. Bongkah. Jadi tinggal di Jadi ini kan tinggal dia habis cewek ngikut sama lu. tinggal dipoles. Ya, cuman Ruby kalau lu pasang buat lu yang ikut cowok nggak boleh, takutnya Om saya boleh nyebut harga nggak Om? Saya tahu nih harganya. berapa? Nih guys. Lu berapa? Ini kan sekitar. Kalau bener gua kasih sama lu, kalau salah cincin itu lu kasih ke gue, ayo. Gelang lu gimana? Ayo. Tukeran gua mau ayo. taruhan, Ya ah. udahlah. Tukeran Nggak mau. topi kalau begitu. Apa? Tukeran topi. Pinang lagi kalau. Enggak lah, gua ada tuh topi yang buat Mari. itu buat tanam padi, caping. Setahu gue ya guys ya. Ini kan sekitar Tuh, berapa mili ya ini ya? Ini berapa sekitar mili? 6 mili lah. Ini 12. Ya ini 12. Ini 6 lah Om kira-kira. Oke, 6 kali 2 berapa? 6. Ini kalau segini nih sekitar ini yang gue tahu ya, buat gelang doang. Ini sekitar 4 juta men segini men. Nah, itu kalau satu rantai cuma 200.000. Ini kalau segini lu kebayang nggak? Berapa ya? Tuker NMAX lah ibaratnya. Apalagi sama rough-nya. Enggak lah, orang gua kasih sama Nanda itu teman gua di YTT. Ini Iya, kamu kasih sama Nanda. bagus men ini Ruby. Ya lu dapet itu kan lebih bagus lagi. Alhamdulillah Om. Saya nggak berharap justru tapi Lu pakai ini tinggal cari itu perak di rawa bening, lu bilangin aja ini Mongol yang ngasih, digratisin peraknya. Oh, Mongol terkenal di Rabening ternyata. Gua ngejar batu tuh keluar ke situ. Di JGC. Iya, gua jujur aja. Oh, iya? Gua kan ngapain gua beli Plaza Indonesia, orang mereka juga ngambilnya di situ. Iya sama aja. Kalau tapi ada loh nggak Ruby mereka ngambil Rubynya bagus kan tetap aja. Ruby sebagaimana batunya bagus, kalau dia memang nggak cocok sama diri lu akan terlihat tidak cocok. Betul. Gitu. Nah kalau gua makainya all mutiara, bukan karena gua apa ya, karena gua pemarah. Jadi gua mengharamkan Ruby. Jadi Ruby itu gua mau kasih teman. Oh gitu. Jadi gua selalu unsurnya mayoritas air. Ini kayak aquamarine Om kalau saya lihat. ya, tapi ini kan blue topaz. Nah, Mirip banget sama aquamarine. Aquamarine itu batu-batu yang biasa dipakai buat. ininya adalah perak semua ini. Tinggal ini mau bongkar rencana besok. Mau taruhin emas. Oh, mau ditaruhin emas. Iya. Baru ini, karena ini kan gue suka banget karena dia grade-nya A. Giok Birma. Ini bagus men. Giok Birma tuh termasuk kategori jarang juga. Jadi kita sebenarnya mau ngomongin batu apa horor sih? ini kita mau dagang batu Om ceritanya. Enggak Om. Enggak. Ini kita tiba-tiba bahas sesuatu yang out of the box men ya dari. Karena memang sebenarnya lu nggak ngurusin batu ya. Ngapain gua ngasih batu kalau begitu? Tapi gua mah guys diambil lagi ini guys. punya lu. Oh, ya, alhamdulillah. Gua simpan dulu. Oke. Ini kita bisa 5 episode. Berani lu nggak bayar gua pakai lu bertiga. Anjay. Nanti ini kayaknya bakalan gue pakai buat liontin ya. Liontin apa? Liontin kalung. Karena gue nggak gitu suka pakai cincin deh kan.
Nih. Waduh, ini Kagak dong, ini, kagak dong. Ini. Nih kalau lu mau lihat batu mainan gue. Ini giok paling tua. Small giok, ini giok nama. Udah, ini kristal yellow. Murni. Ini giok gue. Karena kan unsurnya batu toh. Ini koi. Oh iya, bagus nih. Tapi bukan plastik. Iya, Ini real. damar. Toh, kalau orang bilang apa sih bahasa Indi? Bahasa Indinya. Ini batu. Ini kayaknya Om Mongol bahas perbatu-batuan ini baru di channelnya Jurnal Tanara doang nih Halo. kayaknya. Ini Dana, air guys. citrin. Mongolian. Iya, ini Mongolia Citrin. Gelang Mongol namanya. Jadi orang-orang Mongol pasti makainya itu. Ini grade-nya bagus-bagus loh guys kalau gue lihat guys di baru sini guys. ini batu lapa, mutiara 8. Oh, ini aku pernah lihat nih. Ini mutiaranya 1. Baru ini Mutiara 8 itu kayak dia tuh nggak beratu barok gitu bentuknya. namanya, ya baroki. Ini tukang batu. Kartu namanya ya kan. Kartu namanya ikan batu men. Sampai di save tukang men. batu. Nah, ini yang paling unik. Uniknya di mana Om? Nggak ada di Indonesia. Ini kan garnet. Garnet, tapi kan ini ametisnya green. yang tears toh, Heeh. yang air mata. Ini Citrin dong Om. Iya citrin. Nah itu dipakainya harus bareng. Maksudnya jadi Iya. satu rangkaian gelang begini. Yoi, jadi pakainya begini. Nah nanti kalau dia bagus di lu enak makainya. Oh gitu. Yoi coy. Jadi begitu. Oh jadi ini kecil-kecil begini tapi rangkaiannya sama. ametis, iya. Dan semuanya ametis yang tipe yang masih raw, yang masih Unheated. kebocon, Kabocon. Belum dipoles. Poles. Nah, ini yang dipoles. Tapi dibikin Ujungnya. tir semuanya. Kenapa dibikin tir Om? Ya karena gue mungkin keseringan nangis kali ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena Ya lonely, lonely. maklum lah kan jomblo kadang kalau udah bobo suka keluar air mata karena mungkin Itu asmara Om katanya. Oh iya ya, benar. Itu Enggak apa-apa nasihat. lah, kebetulan gua ketua umumnya jadi enggak ada yang informasi gue. Ya ini guys. Ya kan? Ini guys. Jadi kayak begini makainya tuh. Jadi semua cowok-cowok Mongolian pasti make gelang begini. Laki-laki Mongolia. Mongolian man. Mongolian man. Baru pakai sepatu Lars boots yang besar itu ya sampai ke sini. Oh iya. Nah, ini gelangnya. Ada apa ya? Kenapa pakai kuning? Kan kuning kan identik sama wanita, men. Siapa bilang kuning wanita? Katanya, Om. Mana itu deh tapi nama Cina. Wah, Om Mongol ngelihat cincin gue yang Citrin seneng pasti. Aku nggak bawa Om di rumah. Ya udah berarti kita jadian aja. Nah, sama punya. Citrinnya udah gak ada cuttingannya lagi zaman sekarang. Sini deh. Ini apa nih Om? Ini alasannya kenapa gua pencinta kuning. Why this? Nih aku jujur nggak bisa baca nih. Ini katakana ya Om? Ini nama gue. Oh, ini huruf katakana ya Ya, Om? namanya Wang Tianchen. Oh, Om. Raja. Tuh, cennya lurus. Jadi karakternya harus mencintai yang warnanya kuning. Karena unsur utama Sewang itu kuning. Gitu. Ini usianya udah seumuran gue. Jadi ini kayaknya umurnya Enggak. dibuat pas Om lahir nih kayaknya. Enggak, pas bapak gua mati. Nah, kalau ini yang paling murni. Ini kristal ini Berat loh. ini kayak kristal gitu juga. Tapi Berat. ininya Kuda. Karena gua sio kuda. Iya. Ini kristal tapi kayak ametis ya Om, kalau dilihat atasnya, tapi bukan. Tapi dia kristal murni. Yang satu gua udah kasih sama si Didit cincinnya. Ini udah ada sertifikatnya semua. Udah di-labin. Dilepin ya, tapi gua nggak ambil sertifikat aja. Memang aja gua ambil. Soalnya bahaya, Pak. Nih di Jen Pajak kalau nonton nih. Enggak lah. Oh, enggak aman ya. Yang paling tua dari semuanya adalah ini. Oh, bukan ini. Ini nama. Ini emblem. Oh, ini dulunya Leontin. Ya, digantung di sini. Oh, begitu. Bukan di sini, Om.
PA lu ngapain digantung sini kayak batu nisan? Kan ini apa liantin Kan di dong, atasnya bolong. ini dong gantung sini loh. Oh. Jadi bawah lu pangeran, belakangnya ikan. Berarti ini kasta pangeran berarti. Nah, apa gimana? iya. Tuh, kalau ini kan memang batu. Bahaya om pecah om jangan. Iya batu. Kalau dia bukan giok, dia bunyinya tak kayak bunyi apa gitu. Iya. Kalau batu lain bunyinya. Tik gitu. Tik. Jadi agak sedikit sakit hati kalau dia patah, bro. Iya, Pak. Nah, kalau kemarin gua pakai ini. Terus? Cuman waktu gua pakai gua kena Covid. Oh. Masuk. Pas gua sembuh Covid nggak bisa keluar lagi. Ya, terus? Ya udah terpaksa ngikutin gaya-gaya dulu lah, pakai sabun. Kenapa? Maksudnya gua sabun bener nih, dikeluarin gitu, iya, maksudnya pakai biar sabun. biar licin. Lu gitu otak kan. lu mah otak sabun lu, Enggak. muka toilet lu. Di toilet banyak tuyul, men. Tapi dari yang Ini apa semua nih? yang gua suka ini Kenapa, Om? ini giok pahat namanya. Ini batu nih, Om. Batu. Saya ngeliatnya kayak kayu ya? Batu. Oh iya, batu. Ini guys. kuda. Nah ini yang gua pakai dari tuh. Ini batu kesayangan, nggak pernah gua pakai, jarang banget gua pakai. Karena ini unsur di apa namanya, Shiyoko. Sionya omongol nih kuda, men. Kuda. Jadi beliau suka banget kuda dan kuning. Mungkin kalau ada batu yang ukiran mungkin ada sitrin ukirannya kuda, men. Lu bisa tawarin kau ngomong, men. Kalau gua minta didiskonin, kau datang. Jadi sebenarnya lu mau nanyain apa? Batu, Om. Batu lagi. Lu konten horor, Oleng. Di konten horor kasih batu. Enggak, men. Gue jadi lupa, men, apa bahan gue nih yang mau gue tanyain ke Omongol ya. Jadi Karena terhipnotis sama indahnya batu-batunya Omongol ya. mata lu sok, orang lu aja masih terpesona. Ini kan. Gua boleh jujur, jarang orang memiliki gelang blue sapphire seperti itu. Menurut Om Sisi atas bawah gimana, Om? bagus. Tunggu. Nah, ini. Gua silinder soalnya. Jadi Jadi gua harus pakai kacamata. Iya, ini namanya ini sama kayak ini, kayak punya gua yang ruby tadi. Emang lu Buddha? Enggak. Itu cuman buat tambahan doang karena tangan saya makin gede. Jadi Cuma kalau bawah enggak. jadi atas bawah gitu. Ya kalau gede atas bawah bagus. Ini kegedean Om. Iya, nggak ada masalah sih. Jadi enggak estetik gitu. Ya pakai ini. Oh ini juga ada kan. Ini juga begini. Nah, ini pembatas ini kan. Iya, cuman kan ya gue suka aja, cuman lucu sih. Jadi kalau lu mau pakai antara ini atau hitam, tapi gue lebih setuju ini karena ini lebih bangsawan. Tapi sebenarnya, Begitu ya, Om, ya? nah konten lu tuh maksudnya apa? Punya lu tuh warna apa? Jurnal Tanara. Jurnal Tanara itu jurnal Tanara itu apaan? Jurnal Tanara tuh awalnya tuh kita ekspedisi ke Ekspedisi. Oh berarti Ekspedisi. ngirim-ngirim barang. Bu, itu metiki Om, beda Om, beda. Nah itu kan ekspedisi juga. Ini horor nih, horor. Oh ekspedisi horor. Oh ngirim-ngirim setan gitu. Eksplorasi Oh. tempat angker, tempat terbengkalai. Lanjut, jadi sekarang gua tanya, lu explore ke rumah gua, lu pikir rumah gua angker? Ini mau dieksplor nih batu-batunya, Oh, terus iya. men, Iya. dieksplor nih. Oh, terus udah apa maksudnya? Apa tuh? Suka ngurusin tentang dunia begitu. Awalnya, Terus lama-lama, kenapa? kan lu awal. Belum awal. Sorry lu tak salah, soalnya orang pinter lu tanya agak susah sih. Cerita dulu. Oke, ya. terus gimana? Jadi gini Om, awalnya tuh kita kan Enggak usah terlalu ngeles, biasa aja. ekspedisi. Ya ekspedisi. Oh ekspedisi, explore lah. Eks- Kalau berarti oh iya, ekspedisi explore, berarti oke. kirim barang. Oke. Eksplorasi tempat-tempat terbengkalai. Oke. Nah, terus kita ini kok jadi aku gue yang ditanyain ya, Min? Iya, jadi eksplorasi, emang explore tempat-tempat yang mungkin sudah ditinggal 10. Terus selama ini udah berapa lokasi yang lu datengin? Kira-kira ada berapa ya, guys ya? Dari Jakarta aja itu Pokoknya udah banyak lah. udah alhamdulillah. Tapi lu itunya, hostnya? Iya, kita biasa bawain bertiga aja. Iya. Terus pertanyaan, selama lu explore itu daerah mana yang menurut lu paling serem? Kalau di Jakarta ya, Om, ya? Hmm. Kalau di Jakarta itu yang paling creepy tempatnya Mall Serpong. Pertama di situ. Mall Serpong tuh di mana? Emang ada Mall Serpong? Ada. Jadi mall terbengkalai di Serpong. Ah. Itu udah dari berapa tahun? 15 tahun ya? 15 tahun Terus? ceritanya begitu ya. Itu tempatnya creepy, Om. Lu ngerasain atau lu ngeliatin?
Saya cuma menceritakan dari narasumber. Yang lu dengar dari warga? Enggak, dari satpamnya, dari yang jaga berarti ceritanya. sebuah cerita yang dipercaya dan diyakini. Betul. Berarti itu legenda dong. Ya modelnya kayak menguaki story-nya nih, tempat dulu gimana. Okay. Nah terus Kadang kan gue boleh jujur, orang lapar juga bisa bilang ada setan loh. iya kan ada nafsu, gangguan. Bukan soal nafsu. Gimana? Perut lu kosong, otak lu nggak jalan. Di saat ketiup angin, lu kirain setan niup. Begitu ya, Bang? Ya. Jadi dunia sana itu beda caranya. Jadi kayak lu, kalau lu mengeksplor dunia yang sana, harus punya satu orang yang bisa berfeeling dengan dunia sebelah. Oh, yang jadi jembatan kita. Bukan jadi jembatan, jangan jadi lu maksudnya gini, gue menyetujui tentang orang yang dimasukin sebagai mediator. Tetapi lebih bagus adalah orang yang punya sixth sense. Oke. Bukan cuma jadi mediator untuk disusupi, tidak, lu harus punya karena setiap daerah itu punya cerita kenapa dia ada di situ. Jadi setiap daerah tuh punya cerita Ya, masing-masing. kayak mall itu, mungkin ada yang bunuh diri. Nah, lu kalau melakukan penelusuran, lu bisa menggali kenapa lu sampai bunuh diri. Oh iya, lebih kompleks jatuhnya. Nah, itu lebih laku di YouTube. Nah, kalau lu punya budget tinggi, ya tinggal ajak gue gitu. Gitu ya? Emang ngomong mau kalau misalkan kita ajak explore ke Ya, suatu tempat? nggak ada masalah, yang penting nggak tabrakan sama yang lain. Maksudnya tabrakan sama lain gimana tuh? Ya, sama konten lain. Udah. Oke. Udah. Cari satu tempat, ajak gua. Kita naikin subscribe-nya sampai ke 5.000. Janjinya omong men buat tim Jurnal Tanara, men the best men nih. Biasa aja. Dalam rumah lo nggak perlu kesurupan, jangan sampai gua gampang. Gitu. Tapi kalau Gimana? sebenarnya MC-nya harusnya siapa sih? Harusnya lu yang nanya, Oneng, kenapa lu yang nanya? Dia mana kertas pertanyaan lu? Ya, kita gak usah pegang tas, udah kita ngobrol santai aja. Oke, lu mau nanya apa ke gue? Om. Nah, iya tante. Oh iya. Gue bilang pakai bang. Bang. Dem juga boleh. Oh, iya. Apa? Menurut Bang Mongol nih. Iya. Menurut Bang Mongol nih. Iya. Bang Mongol percaya nggak sih kalau misalkan di suatu tempat tuh ada penunggunya? Contohnya kayak gini Om. Pohon gitu. No. Kayak nggak usah jauh-jauh deh, kayak rumah. Inggris banget bang, bahasa Inggris. No. Kayak nonton film bokep, oh yes or no. Oh shit, oh no. Oh yes, oh Jadi god. saya ingetin kan Ya, jadi kayak rumah ini gitu. misalkan kayak rumah ini. Iya. Om Mongol udah berapa lama tinggal di sini? Rumah ini ada penunggunya, ada. Orang rumah ini pernah orang bunuh diri kan? Cuman gua udah melakukan mediasi sama dia, gua udah melakukan kompromi sama dia. Lu cuma boleh ada di atas jam 1 malam. Oh gitu. Ya. Bentuknya apa? Ya cewek duduk, nah itu duduk di sofa depan. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang, semua orang rumah juga udah tahu. Ada yang bunuh diri di sini. Iya. Terus kenapa? Hal apa yang kenapa Om pilih rumah ini bukan yang Nah lain? terus kenapa rumah gua? Yang numpang. Salah men gue nanyain. Lah masalahnya sekarang gini, gua yang tinggal di sini, terus dia yang muncul, kenapa? Siapa yang salah? Oh iya benar men. Iya, Karena kita makhluk paling sempurna. Ya dong, lu harus ingat diri lu di saat lu mengalami sebuah ketakutan atau sebuah interaksi dengan makhluk gaib. Lu harus ingat hakikat diri lu lebih sempurna diciptakan dibandingkan mereka. Udah kok bisa sih Bang Mongol? Iya, mereka diciptakan dari api, tapi kau diciptakan dari tangan Tuhan. Bener. Kau dibuat lo coy, nggak diludahin deh jadi nggak. Lu dibuat, dirasain nama Tuhan. Udah bagus, baru apalah yang membuat lu lebih sempurna? Ditiupin napas Tuhan lo. Roh. Allah tuh niupin napas buat lo. Jadilah Adam. Otomatis lu keturunannya. Kita ini keturunan Adam. Lebih sempurna daripada mereka. Lah terus kenapa lu takut? Iya benar. Ya dong, dia nakutin boleh. Tetapi keimanan lu selama bagus, itulah fungsinya. Lu sebagai orang Islam datang sholat Jumat, tapi jangan datang udah jam 1, tinggal 10 menit lagi jam 1. Pas khotbah gitu. Udah habis bahkan. Iya. Datang tuh dari awal, persiapkan diri. Ya kan? Lu bisa lebih menenangkan diri, dengar khotbahnya. Kalau gua juga Kristen begitu, jangan nanti datang udah sementara khotbah, ikut ibadah dari pertama. Lu pengen mempertebal iman, kalau gua di Kristen baca Alkitab, pendalaman firman. Lu Islam belajar Al-Quran, tadarusan. Jangan cuma main Mobile Legend gak jelas. Oh, saya enggak. Tadarusan dong, mungkin bukan cuma satu ayat aja tuh satu kitab.
mempertebal iman. Jadi di saat mereka ngerasakin lu punya kekuatan bahwa nggak boleh begitu coy. Iya benar sih. Jadi kita boleh mempercayai tapi jangan meyakini banget ya. gitu ya kan, karena memang kita hidup bersampingan. Iya biarin bersampingan tidak. Berdampingan. Kita hidup bersama. Hidup bersama. Ya. Ada yang baru lagi guys. Hidup bersama. Lagi, guys. Tinggal dibedakan oleh hakikat Allah. Kita di dunianya kita, dia di dunia mereka. Ya nafsu-nafsu masing-masing Yo, aja. iya. Dalam hidup tuh ada kalimat namanya responsibility, tanggung jawab. Tanggung jawab. Lu harus menjadi seorang laki-laki yang punya tanggung jawab. Tanggung jawab bukan terhadap istrimu atau terhadap cewekmu. Paling penting tuh bertanggung jawab kepada dirimu sendiri. Lu sebagai anak kesayangan orang tua, jangan pakai narkoba, jangan hidup dalam seks bebas, karena lu masih punya masa depan. Gitu, lu boleh selengean boleh, tetapi ingat emak lu di rumah itu mengandalkan lu, ya toh. Jadi ya gua nggak mau peduli di rumah gua ada siapa, gua nggak peduli. Mau ada setan, wewe gombel, biarin aja. Yang penting jangan sampai masuk kamar. Kenapa Om? Gua tidur telanjang. Emang bener Om? Itu mitosnya kayak gitu? Kenapa? Kalau misalkan kita telanjang tuh setan takut gitu, bener gak sih Om? Nggak juga sih, gua belum pernah nyoba sih. Belum. Ketemu setan terus gua telanjang dia lari, dia pasti kecil. Rontok gitu ya? Ya, botak. Enggak lah. Enggak ya Om? Iya, terus mau nanya apa lagi? Ini jadi jadi dibalikin deh guys sih. Ya kan maksudnya kan lu hostnya. Iya benar. Tapi kenapa lu nggak jadi milih main film atau main dunia entertain? Kan lu lebih cakep dari gue. Kan kecakapan itu tidak menjamin kesuksesan seseorang. Oh enggak juga, otak lu aja yang nggak bisa lu kembangin untuk jadi sukses. Gimana tuh? Kita tuh mentok di otak, segala sesuatu dipikirin. Hidup ini dijalanin bukan dipikirin. Iya sih benar. Emang lu mikirin hidup lu bagaimana? Mau mikirin lu bagaimana sembuh dari jantung? Ya kalau memang gamenya dengan jantung ya pasti game. Iya Tetapi sih, bagaimana emang lu sih. bisa menjalani hidup lu? Jadi kalau lu menjalani hidup di saat lu capek berhenti. Tapi kalau lu lari, stroke, langsung serangan jantung mendadak. Jadi biar hidup menjadi indah ya jalani. Jadi nggak usah, tapi kan nggak semua orang, enggak juga. Tergantung. Jangan terlalu banyak mikir kali ya. Janganlah bro. Slow aja gitu. let it flow gitu. Iyalah, orang lu begituan tuh. Udah siap mau begituan sama bini, atau bininya, ayah tadi leasing ke rumah, turun. Iya, karena mindset. Iya. Mindset, bener sih mindset. Jadi termasuk lu mau kemana-mana ada mereka pasti ada, tetapi jangan membuat dirimu terpengaruh oleh kehadiran mereka. Terpengaruh tuh dalam hal apa tuh? Itulah kalau lu masuk pada lusaran dunia gaib, block your mind. Alam bawah sadar lu tuh di blok. Jadi biar tidak kesurupan. Jadi jangan sampai kosong aja pikiran Yo kita. coy. Terus aja. Yo lu mau mikirin kita Mirsani, kayak Miyabi, kayak lu pikirin aja semuanya. Kenapa cenderungan ke situ sih guys? Lah kan kita Mirsani Iya cantik. bener. Laki Nggak kan munafik ya, nggak munafik. sorry loh, laki-laki mah lu mau Laki-laki. mikirin siapa? Ya gua mikirin yang cantik-cantik Iya, lah. masa? Yang Nah. Korea ya kan? Ya kalau Korea mau mikirin boleh, tapi kan terlalu tinggi hayalan lu bro. Iya makanya. Enggak nyampe orang di Indo aja lu nggak laku, apalagi Korea. Iya jangan buka ya tuh asmara. Oke terus Katanya nih omong-omong nih di Thailand pernah ada suatu cerita yang kocak nih. lu pengen begituan? No. Rel kereta aja No. cuma 20.000 lo di situ. No. Apal banget nih RT-nya omong Bukan begitu, enggak. Banyak kalau kasus Thailand kan itu kasus receh, itu Iya. kasus kecelakaan aja. Tapi ya apa ya, itu membuat Mongol langsung berpikir bahwa memang hidup ini ya kita harus melewati banyak fase. Oke. Jatuh bangunnya hidup adalah bagian dari ritme hidup. Hidup itu berirama. Jadi kalau lu benci dengan irama ya nggak usah hidup. Itu sama juga orang hopeless. Ya iyalah bro, jantung aja ada garisnya naik turun kok. Bener. Ya kalau lu pingin datar, suntik mati. Iya kan bener, suntik mati. Jadi ya ritme hidup harus dijalani. Ya sama ya kayak lu juga. Jadi kayak begitu, ritme hidup lu harus tetap lu jalanin. Tapi kadang-kadang tuh kita tuh suka
Suka apa? Suka sama orang, wajar. No. Jadi lu suka sama babi, nah itu bahaya, itu binatang. Nah, terus Kita tuh suka dengar masukan dari orang Hah? yang tanpa sadar orang tersebut tuh berpikir buat lu berdua. Hah? berpikir bahwa dia tuh lebih suka ngelihat nih orang sengsara, tapi kayaknya tuh dia tuh memotivasi kita gitu loh. Sebenarnya kalau bicara memotivasi diri itu penting karena kita harus membangun image bahwa kita adalah orang yang mau dibentuk. Oke. Ngerti nggak mau dibentuk? Mau Bahwa dibentuk tuh ya lu pingin menjadi seseorang yang berubah, yang bisa kayak sebuah kayu akan menjadi kayu, nggak akan dianggap orang kalau dia hanya sebuah kayu. Tetapi kalau artnya dijadiin, dibentuk semacam bunga apa, wow keren banget. Padahal sama aja bahannya Sama kayu aja. gitu kan. Nah sama dengan kita, gue juga begitu. Kalau cuma mengandalkan seorang Mongol, muka gue jelek bro. Kalaupun gue main sinetron ya paling ke bagian yang jatuh dari pohon, ditabrak mobil, Gitu. kayak gitu lah. Gitu. Kalau Hmm. jadi pocong ya cuma biji mata doang gitu, terus lompat-lompat nggak jelas. Iya. Gitu. Betul. Gitu. Jadi harus ada satu poin yang di Iya. Jadi ya lu harus maksud gini, ya kita harus memotivasi diri itu bahwa I want to do something, dan gue percaya lewat apa yang gue lakuin selama itu halal, berkenan di mata Tuhan, sesuai dengan ridho ilahi, pasti jadi. Begitu. Jadi kuncinya tuh yakin. Lah gue anak yatim Yakin piatu. aja gitu. Lu punya emak bapak belum? Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. lah gue anak yatim piatu, mak gue dipasung, tapi bapak gue harus nggak sukses, oh nggak juga. Gue harus ngasih bukti ke banyak orang bahwa sekalipun gue dianggap haram atau tidak dianggap, tapi tetap gue akan survive dalam hidup. Karena buat gue hidup ini harus gue nikmati dan gue pertanggungjawabkan. Iya sih. Tanggung jawab sama yang Tuhan, Iya. sama yang kuasa juga. Ya kalau sama emak bapak lu lah, kalau gue Karena udah masih nggak ada. ada ya gue tanggung jawabnya di atas. Mau ngapain? Bener. Jadi itu yang gue selalu bilang, lu mau belajar masuk alam gaib, sah, nggak ada masalah. Karena setiap agama juga punya konsep yang berbeda-beda. Betul. Yaitu kayak kamu all Kristen, oh lu nggak boleh ikut acara-acara horor. Lah terus ikut apa? Oh harus yang benar. Berani lu ngidupin hidup gue. Lah kan gue seniman, bukan seorang pemuka agama. Gue bukan pemimpin sebuah gereja, enggak. Kalau di Kristen emang ada juga gitu. Ada yang pro, ada yang kontra. Contohnya gimana? Ada yang nggak setuju gue menjadi explore dunia gelap. Oh gitu. Iya. Siapa Mas? Banyak. Emang ada suatu hal yang diharamkan Ya kah? nggak Kalau- boleh katanya. Cuman kan mereka lupa kalau gue seniman. Iya, dia kayak terlalu Iya. apa namanya? Ortodoks. Mindsetnya tuh terlalu ortodoks yang old school kali ya? Ortodoks Ya, lebih ortodoks. saklek gitu. Heeh. Kalau buat gua, selama gua nggak nyembah setan di acara itu ya nggak ada masalah. Iya dong. Gak nyembah setan. Iya, kalau acara horor begitu, kalau seandainya gua harus hidup dalam kondisi ortodoks sih sah-sah aja. Tetapi kan saat ini saya seniman. Kalau diundang Iya, TV acara horor, terus gua nggak cuma gara-gara agama, terus gua nolak. Kebutuhan konten ya, Meh? Lah, terus siapa yang mau ngasih gua makan? Lah iya itu benar sih. Benar. Kan menjadi bermasalah kalau dalam hal itu gua ikut bakar dupa, gua ikut makan menyan, Makan itu bakar baru dupa, kan gitu. itu baru masalah. Kalau cuma jadi host, ikut penelusuran buat the deep, why not? Iya dong. Iya. Kecuali seandainya gua ikut aja, itu mah nggak mungkin gue. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau juga. Nggak mau. Tapi kalau gua kasih ditanya, bang ada apa di sini? Itu gua kasih tahu. Karena memang mata batin gua kebuka dari gua usia 4 tahun. Oh gitu ya. Guys, ternyata Mongol ini juga mempunyai. Iya, termasuk lu gua bisa baca lu. Men. Gokil. Apa yang dilihat sama Mongol? Sama lu. Siapa yang lu? Cewek. Sekarang nggak mungkin. Sekarang gua Nggak mungkin tanya, ya. lu punya cewek gak? Enggak. Yakin? Ya enggak ada. Udah berapa lama? Yang lu pepet Berapa itu lama siapa? ya? Enggak ada yang dipepet Yang orang. ngejar lu siapa? Ini kriminal ini dia. Iya. Enggak ada. Enggak.
Yakin? Lu ngecek HP nggak ada? Asik. Serius? Tuna asmara. Tuna asmara guys. Ya ampun, gua nggak sangka lo Tuna asmara. Tuna asmara dari zaman Firaun. Iya. Gini. Ya. Karena ininya nggak nyampe. Nggak nyampe. Oh ya sudah, bikin konten ngejar subscribe 10.000 biar honor lu naik. Gokil. Begitu dong. Kalau lu nyampe 10.000 dan konsisten video lu, penghasilannya udah ada. Yang penting konsistensi, jangan ya ampun kok gue baru dapat 400.000. Ya jangan lihat di situnya. Kalau gue juga begitu, kalau gue ikut begitu mah gak jadi stand up comedy termahal. Gokil. Gue selalu dulu awal-awal udah bayar es teh manis juga gue jabanin. Gitu ya. Karena gue nggak mikirin ke situnya. Gue diundang TNI Polri, emang dibayar berapa? Gue diundang kementerian, emang bayar seperti 70 juta? Enggak. Tapi Om kan pernah stand up di Orang atas mati. Orang mati. Ya nggak apa-apa dapat 40 juta. Duduk di ambulan lagi guys. Ya duduk di ambulans, ya nggak apa-apa, ambulansnya juga Mercy kok. Apa yang Om rasain gitu Ya mana awalnya? ngerasain apa-apa, orang gua tidur dari rumah duka sampai ke pemakaman gua ketiduran kok. Oh. Ngapain dirasain tuh kopi, teh, itu dirasain karena pakai mulut, ada indera perasa. Yang lain lu ngerasain apa dalam hidup? Lu jatuh bangun bang, itu kan Wajar. bukan dirasain. Dijalanin. Yo coy, Jadi nggak usah terlalu di Karena lu- overthinking ya Om ya. Bahasa sekarang gitu kan Om? don't do that. Bagus banget bahasa. Guys, gokil. Ini kayak kursus dilihat nih. Oh, men. enggak. Iya. Juliana Pasar Minggu. Kursus jahit. Omongan Om bisa jahit. Ya bisa lah, cuman masukin benang sekarang udah susah, mata udah ada sedikit silinder plus, jadi harus Kan ada alatnya Om Aman. Masukin benang. apa alatnya? Yang kata itu Gak, gue tetap pakai ludah. Ayo. masuk-masukan itu harus dibasahi dengan ludah dulu. Ya harus, kalau Nah, enggak ini. agak sakit. Nah, ya kan? Jadi cin. Main ini potong ya, main ntar ya, main. Jablay. Lu sekarang apa lagi nih? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Om, tadi Ya, balik tangga. di balik yang Goib. no. Balik yang di Om stand up di atas kuburan. Enggak, bukan di atas Di gereja ya, Om. Bukan. Itu di mana sih, Om? Rumah duka. Oh, rumah duka. Rumah dukanya di mana? Gatot Subroto. Tadi gua meeting itu sama salah satu orang yang ada di rumah duka gua stand up. Oh. Teman gua ambil, wih bener ternyata ya Bang Mongoli. Iya emang orang meninggal gua disuruh stand up. Itu apa yang Om rasain? Kan Om pasti Gua pertama nggak kali. ngerasain apa, orang nggak dikasih kopi kok. Ya udah gitu. Kenapa gua harus ngerasain? Terus maksudnya spontanitas? Nggak ada, gua nggak ngerasain apa-apa. Maksudnya stand up, disuruh stand up, terus bilang mau ditransfer ya gua depan langsung. Oh, oke. Semua akan menjadi indah di saat, Udah. ya pokoknya nanti ditransfer ya. Di saat dolar ya kan. Nggak, tetap rupiah, tapi yang meninggal kebetulan belum ada KPK. Jadi nggak mungkin OTT. Anggota? Orang operasi tangkap tangan. Emang Om pernah ya Om ya? Kayaknya pernah nih dari Pernah apaan gue? Jangan. Mana gue balapis? Pernah apa? Nih jadi enak nih disediain kue, mana disediain cookies? kopi, ya kan disediain cookies sih. Jadi lupa nih apa Daripada yang gua bakal suruh tadi. lu ngaduk ini. Iya kan, Kering banget. takutnya kan lu ada menyannya, ya kan? Menyan madu ya. Ya kopi. Om bisa minum ya? Minum bawa pulang gelas nih. Dulu. Ya. Jadi kita kan konten nih tinggal dipotong-potong kok. Kita slow aja kok. Slow aja. Itu batu itu simpen, jangan sampai raib. Nih, Ya. kantongin deh. Oke. Siap Bapak makan. Ya pemirsa makan nanti kalau itu mau gua fix ya. Ya, gua fix aja. Gua awalnya datang ke sini mau bahas Om punya pengalaman misteri nggak selama Om di Jakarta gitu kan. Ini jadi gue yang diinterogasi nih kayak gini nih guys nih. Gue diwacain Itu guys. yang gua bilang, lunanya dihilangin. Bentar ya Om, saya introspeksi dulu Om ya. Tapi kalau pengalaman horor, pengalaman mistis begitu mah gua udah dari kecil. Dari kecil Om. Ya Udah kadang makanan juga sih Om, ya. minuman gua sehari-hari indigo. Om Six Sense, punya Six Sense kan? Tapi gua nggak bilang itu indigo. Apa tuh bilangnya apa sebutannya? Nggak ada, gua nggak nyebut apa-apa. Kelebihan, gift, karunia. Terserah orang mau bilang apa penting. Cuman kan kalau orang-orang kadang-kadang kan melihat sesuatu itu kan parno. Kalau gua mah enggak. Parno? Ah enggak juga Om. Lu mah enak kalau ngeliatnya wewe gombel. Kalau gua kan di atasnya. Siluman gitu ya. Om kalau di
Oh, yang nih. Kan gua tanya, siluman lu ngapain lu lihat siluman? Babi ngepet lu liatin gitu. Babi ngepet. Lagi ngepet gitu kan. Ya babi ngepet masuk kategori siluman karena dari jadi babi. Manusia jadi babi. Kalau gua di atasnya lagi namanya ada Dark Angel. Dark Angel. Bisa sharing nggak sih sama kita? Sama Dark Angel. No. Jadi yang Kemana? Nah. udah terus kasta-kastanya tuh Kasta kita bisa terendam. sharing dari rendah dulu nih. Terendam. Pokoknya Pocong. kasta teritori. Teritori. Pocong, bebek gombel, suster ngesot. Lagian kalau gua boleh jujur sama lu ya, harusnya kita tuh nggak usah takut sama setan Indonesia. Kenapa? Kan banyak orang yang takut tuh. Setan Indonesia itu mayoritas difabel, alias cacat. Mukanya rusak. Susah ngesot. Oh iya. Ya kan? Bebek gombel, belakangnya bolong, nangkring di pohon, kuntilanak di pohon, pocong lompat-lompat, nenek gayung. Ini kan buto ijo, ya kan? Maksud gua apa yang ditakuti dari mereka? Orang susah ngesot. Kalau lu mau ya bantuin pakai kursi roda, sumbangin. Di panti jompo di Bogor. Karena lu ketemu suster ngesot, terus lu pingsan. Orang dia yang ngesot, kenapa lu nggak lari? Lo sepak gini juga dia jatuh Iya, ini. iya. Jangan buru-buru dong, capek nih. Gue encok nih, woy. Tungguin gue gitu kan. Itu kan ngesot itu cuma ada di rumah sakit, karena rumah sakit berubin. Coba dia ke aspal, growak. Lecet. Langsung minta betadin. Apalagi kuntilanak. Di atasnya itu, Om. Di atasnya itu. Nah, di Kayak atasnya- genderuwo di mana tuh? Genderuwo. Teritori. Oh, tetap masih di kasta yang bawah. Kalau biasanya ada pot gelinding pringis, Om pernah dengar nggak? Hah? Gelinding pringis. Apa itu? Gelinding pringis tuh kepala gelinding. Nah, teritori. Teritori tetap. Leak, Teritori. teritori. Nah, itu cuma di Bali tuh. Kuyang Teritori. ada juga tuh di Kuyang di Kalimantan ya guys ya. Ya. Kalimantan. Kepala. Iya, bentuknya kepala tapi sama organ tubuh. Dia nyabut kan. Mm-mm. Badannya tinggal di rumah. Betul. Kalau misalkan ada kuntilanak, tapi kuntilanaknya kan Merah. banyak warna. Ada yang hitam, merah, putih biasanya. Ya, biasanya itu mungkin dari salon meninggal. Dia habis beli baju di pasar baru Ya. dipakai buat nakutin orang, guys. Enggak, dia baru habis ngecat rambut, meninggal. Sebenarnya kalau masalah bicara kuntilanak merah, hitam, biru, ya berarti itu kuntilanak pelangi-pelangi. Oh, pelangi-pelangi. Apakah energinya berbeda atau Enggak kan- ada. Karena banyak banget YouTuber yang bilang kuntilanak merah tuh lebih energinya agresif. lebih gede, maksudnya gitu. Ada yang pernah bilang begitu juga, Om? Ya gue sih pernah syuting satu acara di Bogor. Hah? Gue ajak orang ngeliatin kuntilanak merah di atas mall itu. Heeh. Gue ditinggal sendiri, kabur semua. Bahkan sampai mic-nya ditinggal. Gak ada yang berani ngambil kecuali gue naik ke atas. Bayangkan artis naik ngambil stand mic lo di atas. Beuh, men, ini pengalaman yang gokil juga nih. Itu gimana? Emang krunya pada goci semua, takut semua gimana? Lah bagaimana orang mereka ngeliat kok? Jadi pada on semua kali indranya lagi pada ngeliat semua gitu. Nah, gue ajak lihat. Kan Ditinggal. Gitu ditinggal aja. Kalau ada semua stand mic ditinggal di atas lantai 4. Gue yang naik, Don marah bong. Kenapa? Serius, Om? Terus udah pas Om ambil, itu kuntilanak masih di situ apa enggak? Nggak ada masalah. Slow aja. Ya ngapain gue harus stres? Karena emang gak usah dipikirin. Orang gue ada nama gue yang mau nulis stres, cuma ngeliat kuntilanak stres. Bener guys, balik lagi ke namanya guys. Kenapa sih Om dipanggil mau stres? Ya kecamatannya di kepala karena yang minus otaknya kan, bukan matanya. Yang silinder, matanya silinder, palanya minus. PA dong, penyakit atas. Hanya berlaku di bagian otak. Suka ngeheng mendadak. Iya kan? Tapi gunung gak mengkerut guys. Nggak apa-apa. Tinggal disuruh lagi, hidup lagi. Jadi, Iya. kalau teritori itu hanya bicara teritori. Tapi di atasnya lagi itu udah mulai masuk ke area Angel Black. Di atasnya teritori satu level. Iya, 3 level ke atas udah bicara Dark Angel. Kalau di atasnya satu level itu apa sebutannya Om? Udah Dark Angel. Di atasnya teritori. Hmm. Itu contohnya kayak apa? Kalau Al Ifri. Nah, iya.